Good morning, students. Welcome to my class, English for University Admission Test Preparation. Persiapan ujian masuk perguruan tinggi. Still with me, Coach Ahmad Riwayadi. Our material today is grammatical review on noun clause. Let's check it out. First of all, I would like to tell you the basic rules of a noun clause. Noun clause may be introduced by the following markers or connectors: that, why, whether, how, who, when, if, whom, where, and whose. Noun clause itu biasanya ditandai dengan beberapa penanda atau saya lebih suka menyebutnya connectors, kata hubung. Ini ada beberapa kata hubung penanda noun clause. Sebenarnya noun clause sendiri itu apa? Noun clause itu ya sebenarnya noun, kata benda, cuma bentuknya adalah klausa. Nah, karena dia adalah kata benda, maka fungsinya noun clause ini sama dengan kata benda pada umumnya. Kalau dia tidak berfungsi sebagai subjek, kemungkinan besar dia berfungsi sebagai objek atau object of preposition. The first one is noun clause as a subject. Coba perhatikan formulanya ini. Marker atau connector berarti diawali oleh kata-kata ini, ya, diawali oleh kata-kata ini. Ini namanya markers atau connectors. Kemudian subject, kemudian verb. Nah, ini marker atau connector, ini subjeknya, ini verbnya. Nah, ini semua disebut dengan noun clause atau klausa kata benda. Sebenarnya noun clause ini adalah pengganti dari kata it. Kalimat ini sebenarnya aslinya whether the team wins or loses is not important. Itu aslinya it is not important. Ya, hal itu tidak penting. Cuma apa hal itu? Whether the team wins or loses. Apakah tim tersebut menang atau kalah, itu tidak penting. The second function is noun clause as an object. Yang kedua adalah noun clause sebagai objek. Ya, kalau yang pertama tadi sebagai subjek, sekarang sebagai objek. Nah, perhatikan. Ya, karena sebagai objek, maka letaknya atau kedudukannya pasti setelah verb ini. Nah, rumusnya sama, ya, diawali dengan marker, ini subject, ini verb. Nah, ini namanya noun clause. Nah, sebenarnya ini juga sama dari kata it. The story told it. Cerita tersebut menceritakannya. Nya itu apa? Kan tidak jelas. Maka kita membutuhkan klausa sebagai penjelas. The story told why the revolution started. Cerita tersebut menceritakan mengapa revolusi itu terjadi. Nah, jadi kalimatnya sama. Ini subjek, ya, ini verb, ini adalah objek. Next is noun clause as an object of preposition. Noun clause yang fungsinya sebagai object of preposisi. Apa yang dimaksud dengan preposisi? Preposisi itu kata depan, ya, kata depan. Nah, kalau object of preposisi berarti dia objek dari kata depan. See the example. The article on how photosynthesis occurs was well written. Perhatikan, ya. On inilah yang dimaksud dengan preposition. Maka noun clause ini namanya object of preposition. Sama rumusnya. Ya, setelah on adalah marker atau connector. Photosynthesis ini adalah subject, occurs adalah verb. Jadi rumusnya noun clause tetap, ya, connectors atau marker, subject and verb. Cuma karena kedudukannya setelah kata on, setelah preposition, maka dia namanya object of preposition. Beda dengan yang tadi, yang berfungsi sebagai objek, berarti objek dari verb.
Nah, coba kita artikan. The article on how photosynthesis occurs was well written. Artikel mengenai bagaimana fotosintesis itu terjadi tertulis dengan baik. But there are some potential problems in noun clause. Ada beberapa masalah atau kesalahan yang mungkin kita buat ketika kita menggunakan noun clause. The first one is the verb may come before the subject. For example, ini contoh yang tidak benar. He asked what time was it. Yang dimaksud dengan the verb may come before the subject, ini loh, was-nya ini loh. Datang setelah subjek, padahal subjeknya ini it. Ini adalah contoh yang salah. Ya, contoh yang salah. Nah terus benarnya bagaimana? He asked what time it was. Ini bukan kalimat tanya, tetapi ini merupakan pernyataan. Sehingga subjek harus mendahului verb. Mana subjeknya? It. Predikatnya atau verbnya adalah was. Maka yang benar, he asked what time it was. Bukan he asked what time was it. The next potential problem is a subject noun clause may lack an introductory word. Apa ini maksudnya? Coba perhatikan contoh kalimat ini. The research had been easy, astounded him. Penelitian ini mudah, mengagumkan dia. Maksudnya membuat dia kagum, membuat dia takjub. Nah, kalau seperti ini, subjeknya mana? Subjeknya adalah research. Ini subjeknya. Predikatnya menjadi dua, had been sama astounded. Ini contoh kalimat yang salah. Padahal rumus dari noun clause itu harus diawali oleh marker atau diawali oleh connectors. Nah, maka yang benar adalah sebagai berikut. That the research had been easy, astounded him. Maka kita kembali kepada rumus yang benar. Diawali oleh marker atau connector, subject, verb. Nah, ini semua namanya adalah noun clause as a subject. Kemudian dilanjutkan astounded him. Ya, ini adalah verb dan objek. Maka that the research had been easy, astounded him. Bahwasanya penelitian itu menjadi mudah, sungguh mengagumkan dia atau membuat dia takjub. The next potential problem is that a plural verb may be used after a single noun clause. Verb plural digunakan setelah noun clause yang tunggal. Contohnya, whose essays were missing were on everyone's mind. Kita harus paham bahwa noun clause itu dihukumi tunggal. Ya, ini noun clause as a subject ini tunggal. Walaupun di sini ada subject essays jamak, tapi predikatnya adalah were. Were ini miliknya essays. Nah, sedangkan were ini miliknya noun clause, ya, noun clause ini, maka ini contoh yang tidak benar. Karena noun clause itu hukumnya adalah singular. Maka ini were-nya mestinya salah. Yang benar adalah whose essays were missing was on everyone's mind. Maka yang benar adalah pakai was. Sekali lagi, noun clause itu hukumnya adalah tunggal, dianggap singular, bukan plural. Let's start discussing our exercises. Question number 1. Blah 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 was not the way the event happened. Nah, blah 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 di depan ini pasti noun clause berfungsi sebagai subject. And we have to know the formula noun clause as a subject. Selalu diawali oleh marker atau connector, baru subject, baru verb. Sedangkan verb ini adalah verb dari kalimat inti ini, yaitu was. Nah,
Sekali lagi, selalu diawali oleh marker atau connector. Mana? What. Option D pasti salah. Kenapa? Tidak ada connector. After marker, after connector is subject. Subject is noun. Harus kata benda. Setelah itu, verb. Option B, after marker is not subject. So it is wrong. Nah, karena ini subjeknya di belakang. Sedangkan option C, tidak ada subjek. Hanya verb saja. So the correct answer for question number 1 is option A. What the press reported was not the way the event happened. Question number 2. No announcement has been made concerning blah 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 on the next shuttle flight. Mari kita perhatikan. Kira-kira noun clause fungsinya sebagai apa? Ingat, setelah kata kerja, maka dia fungsinya sebagai objek. Maka letaknya adalah setelah predikat. Nah, subjek, mana subjeknya? No announcement. Predikatnya has been made concerning. So, noun clause-nya berfungsi sebagai objek. Ingat, noun clause selalu diawali oleh marker, kemudian subject, kemudian verb. Nah, sekarang kita lihat. Noun clause-nya selalu diawali oleh marker. Who. B ini tidak ada marker, pasti salah. C juga tidak ada marker atau tidak ada connector, pasti salah. Nah, D ini possible karena diawali oleh marker atau connector. Nah, pertanyaannya, mana di antara A dan B? After marker must be subject. Subject, ya, must be subject. Kemudian verb. Nah, sedangkan di sini noun clause subjeknya Yahoo itu sendiri. Maka tidak perlu menggunakan subjek lagi. So the correct answer for question number 2 is option D. No announcement has been made concerning who is going on the next shuttle flight. Nah, pertanyaannya, subjeknya mana? Who ini connector atau marker yang sekaligus berfungsi sebagai subjek. Predikatnya is going. Question number 3. Blah 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 is a fact. Blah 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 ini di depan pasti sebagai subjek. Noun clause as a subject. Let's see the formula. Ya, ingat selalu diawali oleh marker. Diawali oleh marker. That. So option A is possible. B, no marker or no connector. So B is wrong. C, diawali dengan what. So possible. Whether, diawali whether, possible. After marker or after connector is subject. We all. Option C, do is not a subject. So option C is wrong. Option D, we all. Subject. Have to eat is a verb. Have to eat is a verb. Nah, we have two possibilities. That ataukah whether. Kita harus tahu bedanya. Ya. Dan juga harus tahu artinya. Kalau disuruh milih begini, apa yang harus kita lakukan? Common sense, logics. That we all have to eat. Bahwasanya kita semua harus makan adalah fakta, is a fact. Atau yang D, whether we all have to eat is a fact. Apakah kita semua harus makan adalah fakta. Mana kira-kira yang logik? Of course option A. Kenapa? Whether ini sifatnya adalah optional atau pilihan. Sehingga yang berkaitan dengan fakta adalah connector atau marker that. So the correct answer for question number 3 is option A. That we all have to eat is a fact. Bahwasanya kita semua harus makan adalah fakta. Question number 4. Regarding our current director of finance, berkenaan dengan direktur keuangan kita sekarang ini,
bla 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 is of no consequence to me. Tidak ada kaitannya, tidak ada konsekuensinya buat saya. So bla 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 must be subject or noun clause as a subject. Nah, kita kembali kepada formula. Ya, sebagai subjek, ingat noun clause selalu diawali oleh marker atau connector. Option A is wrong because there is no connector or no marker. B, possible because ada weather. Kemudian C, weather. Sedangkan D diawali oleh subject. It is wrong. So the possibilities are B and C. After connector or after marker must be subject. Subject, he. Subject is he. And then followed by verb. Goes verb. Verb. Tapi kita harus ingat bahwa he itu adalah tunggal, harus ada S. Sedangkan ini tidak ada S atau ES-nya. So, option C is wrong. So, the correct answer for question number 4 is option B. Regarding our current director of finance, whether he goes or stays is of no consequence to me. Question number 5. Blah 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 is his own decision. Hal itu adalah keputusan dia sendiri. Kalau di awal di depan ini bla bla bla, sekali lagi it is noun clause as a subject. Kembali kepada formula. Sekali lagi diawali oleh marker. When. Option D is wrong because there is no marker or no connector. After that followed by subject. What is the subject? Living? No. So option A is wrong. Does? No. So option B is wrong. Option C, he. This is the subject. And then verb. What is the verb? Lives. Terus verb yang ini mana? Adalah is ini. So the correct answer for question number 5 is option C. When he leaves is his own decision. Kapan dia mau berangkat atau kapan dia mau pergi adalah keputusannya sendiri. Question number 6. The prosecutor questioned the witness about blah blah blah. Perhatikan, ada kata about. Ini namanya preposisi. Maka setelah ini pasti namanya object of preposition. Maka kita kembali kepada formula. Noun clause as an object of preposition. Nah, selalu diawali oleh subjek. Mana subjeknya? The prosecutor. Verbnya ini question. Ya, ini objeknya. Prepositionnya mana? About. Ini prepositionnya. Nah, karena object of preposition, rumusnya tetap setelah itu adalah marker. Ya, marker and then subject and then verb sama. Mari kita lihat pilihan jawabannya. What? It is marker or connector. What is marker or connector? Option C is wrong because there is no connector. What is also marker or connector? After marker or connector is a subject. New is not the subject, it is verb. So option A is wrong. Did is not the subject, it is model. So option B is wrong. So the correct answer must be option D because after connector or after marker is subject, he, and then followed by verb. So the correct answer for question number 6 is option D. The prosecutor questioned the witness about what he knew. Penuntut umum itu mempertanyakan kepada saksi mata mengenai apa yang dia ketahui. Question number 7. The reporter was unable to make an appointment with a celebrity whom blah blah blah. Ingat, ada kata with yang berarti ini adalah preposition. So, ini pasti ada kaitannya dengan
noun clause as an object of preposition. Mari kita kembali kepada formula. Subject, the reporter. Verbnya adalah was. Prepositionnya adalah with. Kemudian must be followed by marker. Markernya adalah whom. Sehingga kita tinggal melengkapinya dengan subject dan verb. Nah, mari kita cari dari opsi yang ada. Subject, she. To interview is not subject. She is the subject. Had, hope is not subject. So option B and option D must be wrong. And then after subject, verb. Had, hope is a verb. To interview, ini to infinitive. To yang diikuti kata kerja bentuk satu itu pasti bukan predikat. So the correct answer for question number 7 is option A. The reporter was unable to make an appointment with the celebrity whom she had hoped to interview. Reporter tersebut tidak bisa membuat janji dengan selebriti yang dia harapkan untuk diinterview. Question number 8. Blah, 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 the election is the question both political parties are asking. Kalau ada di depan, pasti noun clause as subject. Kita kembali kepada formula lagi. Tetap diawali oleh marker atau connector. Who is marker or connector? Whose also marker or connector? Whose is also marker or connector. Candidate, it is noun, so option D must be wrong. And then followed by subject. Subject. Whose, ini singkatan dari who is. Is itu adalah verb. So it is not subject. So option A must be wrong. Candidate, it is noun or subject. Whirlwind, it is verb, so it is wrong. So option C is wrong. And then after subject must be verb, whirlwind. So the correct answer for question number 8 must be option B. Whose candidate will win the election is the question both political parties are asking. Calon siapa yang akan memenangkan pemilihan ini adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh kedua partai politik. Question number 9. How the blah 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 fascinated the reader of the mystery. Ingat sudah diawali oleh marker atau connector. Pasti ini kaitannya adalah noun clause as a subject. Maka kita kembali kepada formula. Marker, subject, and verb. And then complement. Nah, kita harus tahu fascinated. Ini adalah verb. Verb yang mana? Verb kalimat yang ini. Nah, the reader of the mystery, pembaca novel misteri itu namanya objek atau complement. Nah, sekarang kita sudah memiliki marker atau connector. Kita disuruh mencari subject and verb. Mari kita cari. How the crime, this is subject, solve, it is verb. The detective, it is object. Nah, ini cocok dengan rumus. B, how the detective solve the crime. The detective, ini subject, solve, ini verb atau predicate, the crime, ini object. Ini sesuai dengan rumus. How the crime, ini pasti salah. Kenapa? Karena tidak ada verbnya. Yang option D, how the crime, it is subject, solve is verb. Ingat, solve itu adalah transitive verb, membutuhkan objek. Membutuhkan
objek. Sedangkan di sini tidak ada objek. Maka option D pasti salah. Nah, sekarang kita kembali kepada option A and B. Dua-duanya secara rumus benar, yaitu subject, verb, object. Subject, verb, object. Kalau ada dua pilihan yang mirip seperti ini, maka kita kembali kepada common sense atau kepada logic. How the crime solved the detective. Bagaimana kejahatan menyelesaikan detektif. Nah, ini tidak masuk akal. Kejahatan kok menyelesaikan detektif. Maka subjek dan objeknya terbalik. Maka yang benar adalah detektif atau petugas keamanan yang menyelesaikan kejahatan. How the detective solved the crime. So the correct answer for question number 9 is option B. How the detective solves the crime. Bagaimana detektif tersebut menyelesaikan kejahatan tersebut? Fascinated the reader of this mystery. Membuat pembaca novel misteri itu terkesima. Question number 10. The reason given for postponing the meeting until next week suggested blah 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 unprepared. Kita analisa sekarang blah 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 ini kedudukannya setelah verb suggested. Pasti di sini adalah sebagai objek atau noun clause as an object. Kita kembali kepada formula. Subject, verb, marker, subject, verb. Kita harus tahu subjek dari kalimat ini mana. Subjek dari kalimat ini adalah the reason. Verb dari kalimat ini adalah suggested. Maka bla 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 sampai titik ini adalah object of suggested atau noun clause as an object. Maka kita kembali kepada formula yaitu marker, subject, and verb. Mana markernya? The managers is not marker, not connector. To the managers is not marker or not connector. How is the marker? That is the marker. After marker is the subject, the managers. The managers. And then verb. Were is a verb. Were is also verb. The problem is which marker or which connector is correct. Nah, kita dihadapkan pada dua pilihan. Mana marker atau connector yang tepat? How atau that. Maka ini kembali kepada common sense. The reason given for postponing the meeting until next week suggested blah 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 unprepared. Alasan yang diberikan untuk menunda pertemuan tersebut hingga pekan depan menunjukkan bahwa manajernya tidak siap. Bukan menunjukkan bagaimana manajernya tidak siap, tapi menunjukkan bahwa manajernya tidak siap. So the correct markers or the correct connector is not how, tetapi that. So the correct answer for question number 10 is option D. The reason given for postponing the meeting until next week suggested that the managers were unprepared. Well, students, that is the end of our discussion. Thank you very much for joining my class. See you for the next material. Bye-bye.